Bangkitnya Dataran Hitam Bab 1081 Teknik ke-7-2. Saat Minos mengaktifkan teknik ketujuhnya, yang mampu memanipulasi gravitasi dalam jarak hingga 100 meter darinya, setiap orang di sana merasakan teror di tubuh mereka. Menggunakan tarikan gravitasi untuk keuntungannya, Minos menyebabkan beberapa orang mulai terbang ke arahnya, masing-masing berteriak kaget karena mereka tiba-tiba kehilangan pijakan di tanah. Bersamaan dengan itu, Minos melayang ke udara, membuka lengannya dan melihat semua orang di sekitarnya terbang mendekatinya, tidak memiliki sedikit pun kesempatan untuk mundur. Apa yang bisa mereka lakukan? Di tempat itu, hanya sedikit dari mereka yang bisa terbang seperti Minos. Jadi, saat mereka kehilangan kontak dengan tanah, bahkan menggunakan teknik ofensif mereka menjadi lebih sulit. Tak hanya itu, mereka tak sekadar melayang melainkan terbang dengan kecepatan tinggi menuju Minos. Brengsek, apa yang saya lakukan? Brok merasa tidak enak karena dia begitu terkejut dengan gerakan Minos. Yang tersisa hanyalah aku menerima nasibku. Dia membuka tangannya, merasa bahwa dia hanya bisa menerima ini, memeluk Minos dan kalah dalam pertarungan ini. Naif, Minos tersenyum mendengarnya. Pedang spasial. Tiba-tiba, gerakan sibuk orang-orang yang terbang ke arahnya membeku, sementara segala sesuatu dalam jarak hingga 320 meter darinya berada di bawah kendali spasialnya. Secara berurutan, dia menari di udara dengan pedangnya yang berbilah ungu, menciptakan serangkaian bilah energi yang diarahkan pada beberapa orang yang telah menyelamatkan diri dari ketertarikannya. Astaga! Melihat ini, Abi, yang berada di punggung Emlyn saat binatang ini terbang, mengaktifkan teknik pertahanannya di sekitar tubuh orang-orang yang telah menyelamatkan diri. Adapun yang lainnya, mereka yang berada di dekat Minos telah kalah dalam konfrontasi ini. Dalam ruang pengaruh teknik ketujuh, hanya Kaisar Spiritual level 68 dengan serangkaian teknik tingkat perak yang lengkap yang bisa lepas dari cengkeramannya. Di dalam ruang itu, gravitasi akan benar-benar kacau dan akan menuruti kemauan pengguna teknik. Betapa menakutkannya teknik tingkat emas yang diciptakan oleh Henricus Longus ini. Gravitasi caotik mengambang. Setelah serangan pedangnya, Minos membuat setiap tubuh yang terbang ke arahnya berhenti di udara, mulai melayang di sekelilingnya. Minos, lepaskan aku. Kenapa kamu tidak membiarkan kami bertarung sungguhan? Brok mengeluh keras, merasa kesal karena dia telah merusak rencana mereka. Brok, sekarang kamu bisa bertarung bersamaku dengan memberiku kekuatanmu. Bukankah menurutmu itu bagus? Dia menggodanya, menyerap energi mereka dan membuat mereka mengikuti tubuhnya saat dia terbang. Langkah eksplosif, mengaktifkan teknik gerakannya, Minos mulai terbang dengan kecepatan 3 kali lebih besar dari orang lain yang levelnya sama dengan dirinya. Melakukan hal itu, dia menuju ke cermin yang melindungi istrinya dan Emlyn, lalu membuat gerakan tinju ke arah cermin. Tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Secara internal dan eksternal, tubuhnya mengalami peningkatan karakteristik yang signifikan ketika orang ini akhirnya menyentuh tinjunya dengan permukaan cermin itu. Retakan, ledakan. Dalam 1 detik, cermin di depan Emlyn dan Abi meledak berkeping-keping, memperlihatkan rubah besar dan manusia di punggungnya. Melihat ini, mereka berdua merasakan hawa dingin di punggung mereka saat Emlyn mempertaruhkan segalanya untuk menyerang Minos. Dia sudah berada dalam ruang pengaruhnya, jadi tidak ada lagi yang bisa dia lakukan selain melakukan pukulan terakhir. Minos lalu tertawa melihat senyum kekalahan di wajah Abi. Gravitasi caotik, tolakan. Semua orang yang berdiri diam sampai saat itu mulai terbang ke arah yang berlawanan dengan Minos, sementara Emlyn terjatuh beberapa meter di udara. Kehilangan gerakannya. Di saat yang sama, Minos berputar di udara dan mendarat telentang sambil memeluk Abi dari belakang. Kemudian dia terbang kembali, menjauhi banyaknya mayat yang berjatuhan. Kemudian semua orang yang berada di bawah pengaruhnya jatuh ke tanah, dengan banyak orang yang merasa seolah-olah mereka telah dihancurkan, tetapi yang lain tidak merasakan terlalu banyak rasa sakit. Minos hanya menggunakan kekuatan yang cukup untuk membuat mereka tidak bisa melanjutkan pertarungan, bukan sesuatu yang bisa membunuh mereka. Tapi jika dia mau, dia bisa menghancurkan tubuh orang itu sepenuhnya hanya dengan 1 jabat tangan menggunakan teknik ketujuh miliknya. Abi mencoba melepaskan diri dari cengkeramannya, namun dalam pelukannya, kekuatannya saja tidak cukup untuk itu. Namun, sebagai Ratu Dataran Hitam, dia tidak bisa menerima begitu saja keadaannya. Jadi, dia segera mengaktifkan kemampuan bawaannya, mencoba mempengaruhi pria yang memeluknya. Maafkan aku, Abi, aku akan menggunakan energi ini untuk terus berjuang. Kemudian, kabut biru di sekitar tubuhnya menghilang, sementara sumber energi murni mengalir di dalam dirinya, sesuatu yang mungkin terjadi karena skill fase keempat Devouring Art. Melihat kesalahannya, Abi tersenyum dan menyerah, sambil memeluk kembali suaminya. Maaf teman-teman, tidak ada lagi yang bisa saya lakukan. Dia berkata dengan nada malu. Namun, pada saat itu, ketika erangan kesakitan terdengar dari tanah di area itu, beberapa cambuk menghantam lengan dan kaki Minos. Edward lalu berkata keras-keras. Tarik sekuat tenaga.
Jika kita tidak melumpuhkan Yang Mulia, mustahil untuk mengalahkannya. Setelah mendengar hal itu, kurang dari 10 orang yang tersisa, termasuk Ruth, mengangguk setuju dan mengerahkan kekuatan mereka untuk melumpuhkan Raja Stuart. Sayangnya bagi kalian, saya masih memiliki teknik keenam. Kalian belum melupakannya, bukan? Minos membuat Abi melayang di sekelilingnya dengan teknik ketujuh sambil meregangkan setiap anggota tubuhnya hingga batasnya karena cambuk itu. Teknik keenam. Raja spiritual level 58 dan 59 memandang Minos dengan prihatin tetapi segera melihat mata pria ini bersinar dalam warna pelangi. Mimpi tanpa batas. Minos melihat ke arah Ruth dan Edward, menyebabkan mereka pingsan bahkan sebelum mereka menyadari matanya. Brengsek, Edward mendapati dirinya berada di tengah hutan, tempat seekor binatang raksasa menghentak ke arahnya. Sementara itu, Ruth telah muncul di tempat yang damai, penuh dengan bunga, di mana tidak ada bahaya di sekelilingnya. Bagaimana kita akan melawan orang seperti itu? Itu tidak adil, dia mengeluh. Saat Minos bertarung dengannya dan Ruth, dia membatasi hampir semua tekniknya. Tapi dengan memulai pelatihan hari ini, dia tiba-tiba menunjukkan beberapa kemampuannya yang sebenarnya, menghancurkan rencana hampir 40 orang itu. Karena itu, mau tak mau dia merasa sedikit kesal pada suaminya. Dia akan membayarku nanti. Sementara itu, kenyataannya, melihat kedua individu itu mulai berjatuhan. Minos menggunakan sebagian besar kekuatannya untuk menyingkirkan raja spiritual yang menahannya dengan cambuk itu dan bergerak menuju tubuh Ruth yang jatuh. Gravitasi caotik mengambang. Pada saat itu, setelah dia membawa Ruth dekat dengannya, bersama dengan Abi, pertarungan sepihak Minos berakhir, dengan semua peserta kelelahan. Beberapa dari mereka mengalami luka ringan, tergeletak di tanah, tidak tahu harus berpikir atau apa. Mengerjakan. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah perbedaannya sudah mencapai level itu? Miria bertanya-tanya ketika dia merasa lelah dengan teknik parasit Minos. Minos telah menggagalkan rencana mereka saat dia menangkap lebih dari separuh lawannya di awal pertarungan. Karena itu, mereka praktis tidak dapat melakukan apapun terhadapnya, hanya melarikan diri dan mencoba menahannya selama beberapa detik. Sulit dipercaya, salah satu prajurit pasukan elit berkata dengan nada penuh kekaguman dan rasa hormat. Yang Mulia sudah mencapai tingkat di mana dia bisa membuat semua prajurit puncak di pasukan terlihat seperti anak-anak yang mencoba melawannya. Itu karena dia belum menggunakan seluruh kekuatannya. Apa? Bagaimana bisa? Orang lain di sana bertanya kepada remaja putri yang mengatakan hal itu. Tentu saja, dia tidak memanfaatkan seluruh dirinya. Tidak bisakah Anda melihat bahwa Yang Mulia bahkan tidak mengeluarkan keringat? Dia menunjuk ke arah Minos, perlahan mendarat di tanah dengan Abi dan Ruth di pelukannya. Eda mendengar orang-orang itu berbicara dan menghela nafas. Memang, tingkat kekuatan itu masih belum menjadi satu-satunya yang dia miliki. Saya kira dalam tahap ketujuh, tidak ada yang benar-benar bisa mengalahkannya. Dia tidak perlu menggunakan teknik ketujuh dalam konfrontasi ini. Mimpi tak terbatas saja sudah cukup untuk membuat belasan orang tertidur. Sepertinya Yang Mulia ingin memamerkan tingkat kekuatannya kepada prajurit tingkat tinggi baru ini. Dia melihat ke arah beberapa individu berlevel 58 dan 59 yang pucat pasi di tanah. Untuk ditakuti oleh musuh, pertama-tama seseorang harus ditakuti oleh sekutu dan bawahannya. Bagaimana mungkin seseorang tidak takut pada seseorang yang tidak bisa disentuh? Bangkitnya Dataran Hitam bab 1082 latihan keras. Setelah pertandingan satu sisi berakhir di mana hanya Minos yang memiliki kesempatan untuk beraksi, para prajurit pria ini duduk di pinggiran tempat mereka terjatuh. Di area itu, mereka menghela nafas sambil memijat bagian yang terluka. Melihat hal tersebut, Minos tidak sempat mengucapkan sepatah kata pun kepada mereka. Saya baru saja menunjukkan kepada Anda hal terburuk yang bisa Anda temui saat menghadapi orang di akhir tahap ketujuh. Jelas, tidak semua orang memiliki teknik serumit milikku, jadi kamu tidak perlu berpikir mustahil untuk melawannya. Tapi karena aku juga tidak menggunakan semua yang kumiliki. Berpikir bahwa sulitnya bertarung melawan seseorang di akhir dari tahap itu akan sama dengan kejadian yang kita alami kali ini, tidaklah salah. Aku membatasimu sepenuhnya, tapi orang lain mungkin tidak akan bisa melakukan hal yang sama. Namun, orang lain bisa mendorongmu dengan kekerasan, kecepatan, kemampuan regeneratif, singkatnya, ada banyak kemungkinan spesialisasi yang dimiliki orang seperti itu. Bisa digunakan untuk mengalahkanmu. Sebagian besar di sana mendengarkan kata-kata Minos dalam diam, dan beberapa di antaranya memasang ekspresi serius di wajah mereka. Beberapa orang mengira setelah mencapai akhir tahap ke-6, kekuatan mereka sudah ekstrim karena teknik tingkat perak mereka. Selain itu, kepercayaan diri mereka telah mencapai tingkat tinggi karena beberapa kemenangan melawan kaisar spiritual setelah kemerdekaan. Namun melihat betapa lemahnya mereka dibandingkan dengan Minos yang baru mencapai tahap ke-7, mereka mau tidak mau mempertimbangkan kembali kekuatan mereka. Ruth lalu berkata, "Jangan berkecil hati sekarang hanya karena itu. Minos menunjukkan sesuatu yang bisa menginspirasimu untuk terus maju.
Aku yakin kita akan melanjutkan pertarungan ini dalam beberapa menit tanpa dia menggunakan teknik rumit seperti itu. Dia menatapnya, melihatnya tersenyum dan mengangguk. Bagaimanapun, bahkan di Flaming Empire, tidak ada orang yang diketahui memiliki kemampuan luar biasa seperti itu. Bahkan jika kita mempertimbangkan spiritual Sein yang kuat. Mendengar perkataan Ruth, para prajurit itu merasa jauh lebih baik. Kalau saja pemimpin mereka seburuk itu, ini bukanlah hal yang buruk. Namun sebaliknya, mereka khawatir tentang kemungkinan jutaan musuh potensial yang jauh lebih kuat dari mereka. Abi lalu berkata, latihan sebelumnya ini untuk menunjukkan kepadamu yang terburuk, tapi sekarang ini akan membantu kita melatih penguasaan kita hingga batasnya. Jadi, angkat kepalamu dan bersiaplah untuk bertarung. Semangat para prajurit meningkat pesat ketika kelompok yang terdiri dari hampir 40 orang itu perlahan-lahan kembali ke formasi pertempuran. Sementara bagian sebenarnya dari pelatihan para prajurit di kerajaan tata ruang dimulai, Grant memimpin sesi pelatihan di salah satu arena di markas besar. Mantan orang suci spiritual ini telah bekerja sebagai instruktur kerajaan selama lebih dari 4 tahun, dan telah melatih para spesialis paling terkemuka di dataran hitam. Faktanya, dari waktu ke waktu, orang-orang seperti Celeste, Angela, dan Edward, akan mengunjunginya di wilayahnya di dalam markas, mencari tips budidaya atau cara meningkatkan kemampuan tempur mereka. Sebagai seseorang dengan perasaan dan pengalaman jiwa yang kuat, dia memiliki banyak hal untuk diajarkan kepada orang-orang biasa dari wilayah utara benua tengah. Dan itulah yang dia lakukan saat mengamati Battle Royale. Di arena tempat dia berada, beberapa raja spiritual, letnan tingkat rendah di ketentaraan, berada di pinggiran pertempuran untuk menunjukkan kehebatan dan kegagalan mereka kepada Grant. Di antaranya adalah Neal Ryan, level 53, Maxwell, Robin, Elmer, ketiganya di level 54, Dumas, Barbara, Mona, Humbert di level 55, dan beberapa prajurit lain yang berada di antara level tersebut. Saat dia menyaksikan mereka berkelahi, Grant memasang ekspresi santai di wajahnya, karena tidak sulit baginya untuk mengevaluasi orang-orang ini. Dia kemudian berdiri dari tempatnya berdiri dan membuat gerakan tangan, meniru salah satu dari orang-orang itu. Tidak, kamu salah melakukannya. Lihat itu, Grant telah mendapatkan kembali anggota tubuhnya yang hilang, yang dicapai dengan bantuan Dillian. Jadi, kini dia bisa berjalan normal tanpa bantuan kursi roda atau orang. Saat dia meningkatkan kesulitan dalam melatih orang-orang itu, membuat mereka berkeringat banyak, kata salah satu prajurit dengan kemauan paling kecil. Instruktur kerajaan, itu batasku. Aku tidak tahan untuk mengambil satu langkah pun lagi. Setelah suara itu terdengar di sekitar, menyebabkan suara pertempuran berkurang, banyak prajurit di panggung pertempuran melihat ke arah orang tersebut. Oh, seberapa kecil kemauan yang kamu miliki? Grant bertanya ketika dia melihat orang itu basah kuyup oleh keringat. Mendesah, jika kamu tidak tahan lagi, tinggalkan panggung pertarungan. Tapi ketahuilah bahwa siapapun yang meninggalkan tempat ini akan kehilangan pelajaran penting. Anda mungkin melewatkan ajaran yang bisa menyelamatkan hidup Anda di masa depan. Ucapnya sambil memejamkan mata dan mengingat situasi sekitar 2 tahun lalu. Apakah kamu ingat ketika kita dikunjungi oleh orang suci spiritual musuh beberapa tahun yang lalu? Ya, bagaimana aku bisa lupa? Seluruh kota kering gemetar hari itu. Ya, aku hampir buang air besar karena ketakutan. Beberapa suara muncul di sekitar area pelatihan itu. Hibah lalu berkata, nah, tahukah kalian kenapa tidak ada yang meninggal hari itu? Karena susunan kelas 3, salah satu tentara wanita termuda di organisasi dalam kelompok ini berkata dengan nada ragu. Susunan kelas 3 memainkan peran yang kuat, yang membantu kami dalam situasi itu. Grant mengangguk setuju dan melanjutkan. Tapi itu tidak menjelaskan tidak adanya kematian di pihak kita. Robin lalu berkata, pelatihan dengan instruktur kerajaan mempersiapkan kita untuk itu. Grant tertawa puas. Aku tidak ingin menyombongkan diri, tapi orang yang datang ke kota kering itu jauh lebih lemah dariku di hari-hari terbaikku. Karena itu, semua prajurit yang mengikuti pelatihanku sebelum kunjungan orang itu bisa menahan tekanan menghadapi seseorang di level 70. Jadi, kecuali kamu siap untuk melepaskan ajaran yang bisa menyelamatkan hidupmu di saat seperti itu, maka kamu bisa menyerah. Dia tampak serius lagi. Kalau tidak, selama kamu masih bernapas, aku menyarankanmu untuk mengabaikan rasa sakit di tubuhmu dan melanjutkan. Orang lain seperti orang itu pasti akan datang ke dataran hitam di masa depan. Faktanya, orang-orang yang bahkan lebih kuat darinya akan datang ke sini di masa depan. Dia diam-diam berpikir sambil mengingat kekuatan mengerikan yang telah diperoleh Minos. Karena hanya berada di level 60. Grant tidak mengetahui kekuatan kerajaan tingkat tinggi yang bertetangga dengan wilayah utara benua tengah. Tapi dia tahu bahwa ketika seorang suci spiritual bertindak, itu berarti setidaknya ada satu organisasi dari salah satu kerajaan yang melawan Minos. Bagaimanapun, kekuatan kerajaan-kerajaan yang bertetangga dengan wilayah ini agak kalah dibandingkan dengan kerajaan Flaming. Dengan kata lain, para orang suci spiritual berada pada puncak kekuasaan di sana,
sehingga kunjungan ahli tersebut tidak mungkin dilakukan hanya dengan tindakan individu. Dalam hal ini, ketika seseorang mengetahui level yang telah dicapai Minos, musuh misterius itu pasti akan bertindak tegas untuk menghilangkan ancaman tersebut. Mereka telah melakukan pertaruhan besar dengan mengirimkan seorang suci spiritual untuk mengejar Minos, yang tidak diragukan lagi membuat mereka mendapat banyak masalah. Jadi, untuk mencegah timbulnya masalah lain terhadap mereka, melenyapkan musuh yang mereka buat ini adalah hal terbaik bagi mereka. Jika musuh yang dimaksud sudah sangat kuat di level 60, maka itu hanya akan memberi mereka lebih banyak alasan untuk bertindak tanpa peringatan lebih lanjut. Grant mengetahui hal ini karena pengalamannya yang luas. Karena itu, dia yakin tidak akan lama lagi ancaman lain akan menimpa dataran hitam. Itu sebabnya dia melatih para prajurit ini dengan penuh semangat. Bagaimanapun, Minos brilian, dan ada banyak ruang untuk berkembang di tempat ini. Dia tersenyum. Senang dia telah bergabung dengan dataran hitam bertahun-tahun yang lalu. Dia bahkan memiliki pembantu level 62. Gambaran ular berbulu yang cukup besar muncul di benak orang ini ketika para prajurit di daerah sekitar akhirnya kembali berlatih dengan penuh semangat. Bagus sekali, teruskan, dan mungkin kamu akan memiliki kesempatan untuk melihat orang suci spiritual jatuh di masa depan. Bangkitnya dataran hitam bab 1083 penyusup di wilayah luar 1. Beberapa minggu kemudian, di kota milik keluarga Yale. Di wilayah yang sebelumnya dimiliki oleh keluarga Yale di kerajaan Brown, organisasi tersebut sekarang memerintah wilayah tersebut atas nama Minos. Mereka tidak hanya secara perlahan menerapkan kebijakan Minos, seperti teknik tingkat biru untuk masyarakat biasa, tetapi mereka juga melakukan perbaikan lokal. Misalnya, selain banyaknya raja spiritual yang muncul pada periode pasca perang karena pelepasan teknik tingkat hitam kepada bawahannya, keluarga ini juga telah meningkatkan kualitas layanan lokal. Hal itu merupakan upaya untuk memastikan bahwa penduduk lokal tidak meninggalkan dataran hitam menuju negara bagian lain dan mengurangi jumlah mereka yang tertarik untuk bermigrasi ke wilayah utama. Wilayah Minos. Dengan demikian, banyak pekerjaan bermunculan di daerah-daerah ini dalam 4 tahun terakhir, banyak di antaranya terkait dengan pembangunan infrastruktur dan penambangan sumber daya lokal. Keluarga Yale terletak di daerah yang kaya akan berbagai mineral yang diperlukan untuk memproduksi benda spiritual kelas 1 dan bahkan kelas 2. Oleh karena itu, mengingat besarnya permintaan sumber daya di wilayah tengah dataran hitam, tempat ini telah meningkat secara dramatis sejak berakhirnya perang. Alhasil, masyarakat yang melewati kota utama wilayah keluarga Yale ini sudah bisa melihat model yang mirip dengan kota Minos, dengan jalanan yang beraspal bagus, bersih, dan model bangunan yang unik. Di tempat yang telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir ini, Lionel Yale, mantan kepala sekolah Black Star Academy of Dry City, menyelesaikan kemajuannya ke tahap ke-6. Di pinggiran halaman kediaman Lionel, Ralph muda, yang telah menyerah bergabung dengan Black Plain Army bersama Lee dan Allison karena ayahnya. Bersama pria ini, Raylan, menunggu kemajuan bangsawan keluarga Yale itu. Ralph telah mencapai level 42 setelah bertahun-tahun, yang cukup bagus mengingat dia baru berusia 24 tahun. Namun dibandingkan dengan Lee dan Allison, dia tertinggal jauh, dan tidak ada hari di mana dia tidak menyesali pilihan ayahnya. Raylan, sebaliknya, baru-baru ini mencapai level 44, level yang tidak pernah dia bayangkan akan dia capai ketika dia menjadi penduduk kota kering. Tapi, seperti putranya, dia juga sangat menyesali kesalahannya bertahun-tahun lalu. Bagaimanapun, tidak ada jalan untuk kembali ke masa lalu dan mengubah apa yang telah terjadi, jadi mereka menjalani hidup sebaik mungkin bersama keluarga Yale. Mereka semua, Lionel, Raylan, dan Ralph, telah dihukum 10 tahun kerja di ladang dataran hitam karena telah menempatkan keluarga Yale melawan Minos bertahun-tahun yang lalu. Meskipun semua yang telah terjadi, mereka belum diampuni dan masih melakukan pekerjaan mereka. Bedanya, sebelumnya hanya ada kamp kerja paksa di sekitar kota kering. Tapi sekarang, dengan berkembangnya dataran hitam begitu besar, mereka dipindahkan untuk bekerja di lokasi keluarga Yale ini. Dengan ini, meskipun mereka adalah jenderal spiritual dan Lionel, yang akan maju menjadi raja spiritual, akan melanjutkan pekerjaan mereka yang tidak dibayar selama beberapa tahun lagi. Tapi mereka sudah terbiasa dengan kehidupan ini, dan mengingat hukuman mereka hanya tinggal kurang dari 3 tahun lagi, mereka menantikan masa depan. Lihat itu. Tuan Lionel sudah selesai bergerak maju. Raylan berkomentar kepada putranya saat melihat perbaikan fisik tampak secara eksternal pada tubuh Lionel. Setelah beberapa kali menarik napas, beberapa liter kotoran berhenti mengalir dari pori-pori pria itu ketika dia akhirnya membuka matanya dan bernapas seolah-olah dia baru pulih dari flu yang berkepanjangan. Ah, luar biasa bisa maju ke tahap ke-6. Dia bergumam pelan, merasa puas saat ini. Pak Lionel, selamat telah maju ke tahap 6 dan menjadi ahli regional. Ralph dan ayahnya mengatakan hal serupa, keduanya senang atas kemajuan pemimpin mereka. Namun meskipun itu adalah hal yang membahagiakan karena vitalitasnya telah meningkat, Lionel tidak merasa lengkap. Sebaliknya, ada perasaan aneh di hatinya,
Seolah-olah setelah bekerja keras, dia menemukan bahwa usahanya hanya untuk sesuatu yang biasa. Mendesah. Apa hebatnya menjadi raja spiritual? Ada lebih dari 2.000 orang di dataran hitam saja. Dia berkata dengan kecewa, merasakan beban menjadi bagian dari negara yang kuat. Sebelumnya wilayah utara benua tengah, jika dilihat secara keseluruhan, hanya memiliki sekitar 3.000 raja spiritual. Dan karena orang-orang ini tersebar luas di puluhan juta kilometer persegi, masing-masing raja spiritual jarang ditemukan dan dapat dianggap sebagai ahli regional. Namun, zaman telah berubah, dan meskipun banyak kematian dalam perang kemerdekaan dataran hitam, wilayah tersebut kini memiliki hampir 6.000 raja spiritual. Secara khusus, lebih dari 2.000 diantaranya berada di dataran hitam, sebuah tempat yang luas wilayah dan populasinya hanya sebagian kecil. Dengan kata lain, jumlah raja spiritual per penduduk di tempat ini cukup banyak, sehingga tidak lagi membuat orang-orang ini menjadi ahli. Sebagai gambaran, 5 tahun lalu masyarakat daerah tersebut masih bercita-cita untuk bisa menjadi seorang kultivator tahap ke-6. Namun setelah kemunculan beberapa kaisar spiritual, hari ini, semua orang bermimpi untuk mencapai tahap ke-7, bukan ke-6. Lebih buruk lagi bagi Lionel, keluarganya, yang memiliki kurang dari 20 raja spiritual sebelum perang, baru-baru ini mencapai jumlah 52 kultivator pada tahap ini. Meski begitu, kepuasannya telah mencapai tahap ini telah dirusak secara signifikan oleh kenyataan masa kini. Mendesah, 10 tahun yang lalu, kemajuanku ini akan memberiku status yang lebih tua dan bahkan menjamin rasa hormatku yang besar di seluruh wilayah. Sekarang, di sisi lain, aku akan terus membayar hukumanku dan paling banyak menjadi penjaga tingkat tinggi. Betapa merendahkannya. Dia menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Lupakan, ucapnya sambil berjalan menuju kamar mandi. Mudah-mudahan aku punya kesempatan untuk menjadi kaisar spiritual di masa depan. Kalau tidak, aku tidak akan lebih dari orang biasa, bahkan di dalam keluarga. Kedua individu itu tidak bisa tidak setuju dengan hal itu dan segera mengikuti pemimpin mereka. Mendesah, Lee dan Allison mungkin akan menjadi kaisar spiritual sebelum aku menjadi raja spiritual. Meskipun ketiganya mempunyai kekecewaan, eselon atas keluarga tersebut berada di kantor pusat pemerintah daerah, menangani administrasi wilayah mereka. Seperti yang Dilian peringatkan pada Mia, kepala keluarga ini berusaha sekuat tenaga untuk membuahkan hasil, mencari salah satu posisi terbaik untuk provinsinya di dataran hitam. Justru karena itu, seperti pada kesempatan kali ini, setiap hari ia mengadakan pertemuan dengan eselon atas keluarga ini, yang terdiri dari dirinya, level 60, dan beberapa penggarap antara level 57 hingga 59. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kita harus fokus pada ekstraksi mineral di daerah kita. Wilayah utama yang mulia memiliki banyak potensi pertumbuhan, dan kita pasti bisa mengekspor apapun yang bisa kita ekstrak ke sana kemari. Ini akan menjadi kesempatan kita mendapatkan sumber daya untuk berinvestasi di kota dan populasi kita. Raja spiritual level 59 mengatakan ini dengan nada tanpa keraguan. Yang lain lalu mengangguk setuju. Memang benar, wilayah utama dataran hitam hanya berpenduduk 30 juta jiwa, namun total wilayah negara kita sudah lebih dari 70 juta jiwa. Dengan angka-angka tersebut, dapat dipastikan provinsi-provinsi lain di wilayah yang dulunya milik kerajaan coklat akan kehilangan populasinya. Itu berarti kita akan memperoleh lebih banyak konsumen mineral di bagian utama negara bagian kita. Patriark, itu akan menjadi cara tercepat bagi kita untuk mendapatkan pengakuan dari Yang Mulia dan dengan demikian, mungkin, mendapatkan wilayah di wilayah utama dataran hitam. 6. Aku setuju, Liam Yil, level 60, berkata. Keluarga Yil saat ini memiliki tujuan untuk mendapatkan suatu wilayah, tidak peduli seberapa kecilnya, di dalam bagian asli dataran hitam. Alasan untuk ini, hanya karena dengan pulihnya akar spiritual kota kering, wilayah dataran hitam tersebut telah melampaui wilayah lainnya dalam hal kepadatan energi spiritual. Oleh karena itu, untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik, sesuatu yang lebih mudah dicapai di tempat yang kaya energi spiritual. Inti organisasi ini berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan tempat di area tersebut. Baiklah, ayo, bangkitnya dataran hitam bab 1084 penyusup di wilayah luar 2. Mari kita fokus pada penambangan di wilayah kita. Itu adalah bisnis yang tidak memiliki risiko salah, jadi semua investasi kita akan terbayar dengan cara apapun. Satu-satunya keraguan di sini adalah apakah ini akan cukup untuk menempatkan provinsi kami memimpin wilayah di sekitar dataran hitam. Sang Patriark berkata dengan nada tegas. Ia tidak menjadikan tempat pertama sebagai tujuannya karena keluarga Miller pasti akan mencapainya. Lagi pula, selain organisasi ini bermarkas di bagian tengah dataran hitam, organisasi ini sudah memiliki 3 kaisar spiritual di jajarannya untuk mengamankan masa depannya. Sial, itu belum semuanya. Dengan ratu yang hampir maju ke tahap ke-7, ditambah ayahnya, Elliot, keluarga Miller akan segera menjadi organisasi kedua dengan pakar regional terbanyak.
Dengan cara ini, Liam tidak tertarik pada posisi pertama. Namun, terhadap kekuatan dataran hitam lainnya, dia tidak menunjukkan intimidasi. Semua kekuatan lainnya hanya memiliki satu kaisar spiritual, sedangkan jumlah raja spiritual tidak jauh berbeda, meskipun kelemahan ada di pihaknya. Oleh karena itu, dia ingin menjalankan strategi pengembangan ini dan mungkin mengamankan masa depan keluarganya di dataran hitam. Saat pimpinan keluarga Yil sedang mendiskusikan pilihan untuk pengembangan wilayah mereka, di bagian kota yang sepi, sekelompok 5 orang berkumpul di ruang bawah tanah. Di tempat itu tidak banyak dekorasi yang ada, hanya hiasan yang diperlukan agar orang-orang di sana dapat duduk dengan kenyamanan minimal selama berada di sana. Dan ketika mereka sedang duduk di pinggiran, orang-orang ini berbicara dengan nada berbisik di tempat yang penerangannya buruk ini. Jadi, bagaimana posisi kelompokmu? Kelompokku baru saja tiba di tempat ini, jadi aku ingin tahu masalah dan fasilitas apa yang bisa kita harapkan. Seorang wanita yang tampak relatif muda bertanya kepada 3 orang di depannya. Salah satu dari mereka, seorang pria berjanggut dan berkumis hitam, menjawabnya. Fasilitasnya adalah apa yang telah Anda alami bersama kelompok Anda. Masuki tempat ini melalui perbatasan dengan negara kami. Namun, fasilitas tersebut berakhir di wilayah tempat kami berada. Seorang pria parubaya melanjutkan komentar teman satu grupnya. Mulai dari sini masalahnya. Di bagian utama dataran hitam terdapat beberapa mekanisme pertahanan yang rumit untuk diatasi. Orang-orang di tempat itu telah mengembangkan sistem pertahanan mereka dengan baik. Tanpa kita berjalan di jalan yang dijaga oleh tentara-tentara dataran hitam, kemungkinan kematian raja spiritual lebih dari 50%. Setelah mendengar itu, perempuan lain yang ada di sana, salah satu pendamping kelompok yang menanyakan pertanyaan tadi, lalu bertanya. Kenapa seperti itu? Sesuatu yang istimewa? Apakah kawasan hutan di tempat ini berbahaya? Jawab orang ketiga. Dari apa yang kudengar, dataran hitam tidak memiliki tumbuh-tumbuhan atau binatang buas yang kuat sampai beberapa tahun yang lalu. Jadi, hutan ini sebenarnya adalah markas besar binatang spiritual pemerintah setempat, di mana masing-masing dari mereka menyediakan layanan perlindungan perbatasan. Dengan kata lain, siapapun yang mencoba menyusup ke salah satu hutan ini harus bersiap menghadapi semua makhluk hidup di tempat tersebut. Mendengar itu, wajah kedua wanita itu memucat dan mulut mereka terbuka karena terkejut. Apakah kamu serius? Salah satu dari mereka bertanya. Bagaimana bisa? Jadi orang Minos ini mengendalikan semua makhluk spiritual ini? Bukankah dia hanya seorang raja spiritual? Seharusnya, ya. Tetapi rumor lokal mengatakan dia bisa bertarung melawan kaisar spiritual. CK, omong kosong. Apakah kamu percaya apa yang dikatakan orang-orang udik ini? Dan bahkan jika dia bisa bertarung melawan kaisar spiritual biasa, apa yang hanya bisa dilakukan oleh satu orang? Kata wanita lainnya, itu masalah lain. Ini bukan hanya satu orang. Penatua di sana menggelengkan kepalanya, merasakan sulitnya misi yang mereka jalani. Setidaknya ada satu kaisar spiritual di setiap hutan ini. Tapi, di sisi lain, di setiap kota besar di negara bagian ini, ada juga seseorang yang berada pada tahap itu. Terakhir, ada susunan teleportasi di titik terpenting di wilayah ini. Jadi, meskipun pelindung tempat itu pada akhirnya dihancurkan, bala bantuan akan tiba dalam beberapa detik. Jika itu benar, bagaimana kita bisa masuk ke kota kering? Dari apa yang kalian katakan, sepertinya kita tidak bisa merampok tempat itu. Kata wanita pertama dengan nada kesal. Orang-orang ini adalah penjahat dari Albano, individu yang tertarik ke dataran hitam karena semakin kayanya wilayah tersebut. Mereka baru-baru ini mendengar rumor bahwa ada tempat dengan miliaran kristal tingkat rendah di dataran hitam, jadi mereka memutuskan untuk menyusup ke wilayah ini. Tapi ini bukan satu-satunya rumor yang beredar di dunia bawah tanah Albano. Salah satu pria kemudian menjawab wanita itu. Sepertinya itu memang mustahil, setidaknya untuk orang setingkat kita. Mungkin jika kita mendapat dukungan dari kelompok kriminal yang lebih besar, kita mungkin punya peluang untuk mengajak beberapa kaisar spiritual bergabung dengan kita. CK, itu ide yang buruk. Bahkan jika kita berhasil, kita tidak akan mendapatkan apapun. Atau menurutmu penjahat yang jauh lebih kuat dari kita akan berbagi hadiahnya? Sebaiknya kita mencoba merampok bank kota ini. Tepian dataran hitam telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir, menjangkau setiap kota dengan lebih dari 500.000 penduduk di dataran hitam. Oleh karena itu, lembaga ini memiliki cabang di kota keluarga Yil. Itu tidak akan ada gunanya. Orang tua itu berkomentar, kami telah meneliti hal ini, dan cabang bank tersebut selalu mengirimkan lebih dari 80% kristal dari klien lokal ke kota kering. Dengan kata lain, risikonya tidak membuahkan hasil. Keduanya akhirnya kehilangan kesabaran dan bertanya, jadi kenapa kalian mengundang kami ke sini? Tentu saja, kita sendiri tidak akan berhasil. Tapi kudengar jumlah raja spiritual yang datang dari Albano meningkat setiap bulannya. Jadi, kita tunggu saja kekacauan itu terjadi agar kita bisa memanfaatkan kesempatan ini dan bertindak.
Oh, itu saja. Akhirnya, keduanya merasa lebih baik. Karena mereka berdua sadar bahwa setidaknya 100.000 penjahat di Albano adalah raja spiritual. Dalam hal ini, jika hanya sebagian dari mereka yang datang ke Dataran Hitam, maka hanya masalah waktu sebelum jumlah mereka mencapai nilai tertentu sehingga mereka dapat memaksa masuk ke inti negara bagian tersebut. Ngomong-ngomong, saat kelompokku datang ke sini, kami mendengar rumor lain tentang kekayaan negara bagian ini. Salah satu dari mereka tersenyum saat mengatakan itu. Apa? Dari kelihatannya, perkebunan tingkat tinggi tumbuh dalam jumlah besar di wilayah utama Dataran Hitam ini. Aku pernah mendengar bahwa hal seperti itu adalah alasan pengembangan tempat ini. Oh, kedengarannya benar. Makanan lokalnya enak sekali. Kalau dipikir-pikir, jika kelompok kita setuju, kita bisa mengambil tempat ini. Dia mengurangi nada bicaranya, merasa bahwa begitu banyak penjahat yang tidak bisa membuat perjanjian ambisius seperti itu. Tidak, itu tidak mungkin. Mungkin. Bagaimanapun, berapa banyak orang di grupmu? Pemimpin kelompok yang baru tiba itu bertanya kepada pria di depannya. Salah satu dari mereka menjawab. 50 raja spiritual, setengah dari mereka berada di awal tahap ke-6, setengahnya lagi di tingkat menengah. Tidak jauh berbeda dari kita. Baiklah, mari kita tunggu saja, seperti yang kamu sarankan. Saat kita meninggalkan kerajaan, ada banyak pergerakan dalam bayang-bayang. Jadi, mari kita bertaruh pada kekacauan. Itulah satu-satunya pilihan kita. Kelompok penjahat ini berdiri di sana lebih lama, mendiskusikan banyak laporan positif dari Dataran Hitam yang datang ke Albano dalam beberapa tahun terakhir. Dataran Hitam, menurut banyak dari mereka, tampak seperti kotak harta karun besar yang dilindungi oleh orang-orang bodoh, menunggu yang terkuat untuk mendominasi. Setidaknya itulah ide yang disebarkan oleh dunia bawah tanah Albano. Bagaimanapun, orang-orang ini serakah dan tidak bisa mengabaikan kekayaan yang bahkan dapat mengubah kelompok mereka menjadi sekte raksasa. Jadi, mereka bertekad untuk merampas harta benda Dataran Hitam. Untuk merampok Raja Muda yang baru bangkit, yang tidak ditakuti oleh siapapun, sama seperti mereka takut pada monster tua Albano. Berhasil atau tidaknya perjalanan mereka, hanya takdir yang tahu. Namun faktanya mereka dan banyak orang lainnya telah memulai perjalanan tanpa harapan di Dataran Hitam yang damai ini. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1085 janji dipenuhi. Beberapa hari kemudian, di pusat kota kering, dua pasangan sedang menyelesaikan makan malam di salah satu restoran lokal, menikmati malam yang tenang untuk bersantai setelah bekerja. Dari keempat orang tersebut, semuanya adalah individu paruh baya, dan kedua wanita tersebut tampak lebih muda dari suaminya. Terlepas dari betapa mudanya mereka semua masih memiliki bagian dari seragam tentara Dataran Hitam di tubuh mereka, meskipun mereka sudah berada di restoran ini selama lebih dari 1 jam. Namun mereka tidak lupa melepas seragamnya karena rasa bangga menjadi bagian dari organisasi ini. Tentu saja mereka bangga, tapi poin utamanya adalah mereka sudah terbiasa berpakaian sedemikian rupa sehingga setelah meninggalkan markas untuk makan, mereka lupa melepas sebagian seragam mereka. Namun, orang lain di restoran itu juga mengenakan seragam di tubuh mereka. Jadi tidak ada seorang pun di sana yang memandang mereka dengan tatapan kagum yang biasa dilihat oleh warga biasa terhadap para prajurit tersebut. Namun situasi kelompok ini tidaklah unik. Lagi pula, sebagian besar orang di area yang dilindungi oleh kubah pertahanan lokal ini entah bagaimana terhubung dengan tentara. Jadi, sangat umum menemukan tentara di tempat seperti ini sepanjang hari. Kedua pasangan itu membicarakan keluarga mereka sambil menunggu tagihan. Tasia, bagaimana kabar Allison kecil? Kudengar kamu baru-baru ini mengunjungi wilayahnya dan Lee, kan? Ibu Peter, Rita, level 50, bertanya pada Ibu Allison. Seperti yang Minos janjikan kepada keluarga Lee dan Allison, dia telah membantu keluarga prajuritnya yang paling terkemuka untuk berkembang, bahkan memberi ruang bagi mereka di ketentaraan. Karena itu, orang tua Allison, orang tua Peter, dan saudara laki-laki Lee semuanya mendapat kesempatan di Black Plain Army dan berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, Lizzie menjadi sekretaris Minos, sedangkan kakak laki-laki Lee, Griff, yang saat ini berada di level 49, bekerja dengan saudaranya di kota Allison. Adik perempuan Lee, sebaliknya, di level 44, telah belajar di markas besar, mempersiapkan dirinya untuk suatu hari nanti diberi posisi kepemimpinan seperti kakaknya. Mendengar pertanyaan Ibu Peter, Taisa, level 50, tersenyum dan berkata, "Ya, benar, dia melakukannya dengan sangat baik. Mudah-mudahan, Lee akan mencapai level 57 pada akhir tahun ini, dan mereka berdua telah bekerja untuk memberi kita cucu." Mendengar itu, Polo, level 51, tersenyum puas dengan situasi Allison. Dia menyukai Lee dan tidak sabar menunggu keduanya melahirkan ahli waris. Saat cucu kami lahir, kami akan meminta tentara untuk memindahkan kami ke kota mereka. Haha, Polo, kamu mendukungku soal cucu. Ayah Peter, Wade, level 51, tersenyum lebar, memikirkan betapa irinya Polo pada cucunya.
Kelompok tersebut kemudian melanjutkan percakapan mereka di restoran itu dengan pelanggan tahap ke-6 saja. Seperti keempat individu tersebut, banyak dari mereka yang telah berada di dataran hitam setidaknya selama 10 tahun, beberapa di antaranya, seperti orang tua Allison, telah berada di sana sejak sebelum Minos tiba. Mereka semua, pada saat itu, hanyalah pejuang spiritual. Namun dengan segala peluang yang diterima keluarga mereka selama lebih dari 1 dekade di bawah pemerintahan Minos, mereka semua berhasil menembus tahap ke-6. Mengingat Minos telah berjanji untuk membantu mereka dengan terobosan yang lebih penting, kedua pasangan itu menjadi lebih bahagia dari sebelumnya dalam hidup mereka. Melihat segala sesuatunya berjalan baik bagi keluarga mereka, janji-janji Minos telah dilebih-lebihkan ketika dia tiba di tempat ini. Namun setelah 4 tahun terakhir ini, tidak ada yang meragukan peluang mereka untuk benar-benar mencapai apa yang dijanjikannya. Dengan demikian, orang-orang yang dulunya hanyalah orang biasa di wilayah ini, kini hidup lebih baik daripada beberapa pemimpin daerah. Bagaimanapun, keluarga mereka memiliki masa depan yang sejahtera di depan mereka. Dan mereka punya banyak alasan untuk tertawa dan bersenang-senang di malam-malam setempat. Saat orang tua Peter dan Allison sedang bersenang-senang di pusat kota kering. Di area umum ibu kota dataran hitam, Ellen sedang menangani urusan keluarga Nash. Setelah bertahun-tahun sejak pembentukan cabang lokal keluarga Nash, tempat ini menjadi sama pentingnya, bahkan lebih penting, dibandingkan dengan markas besar organisasi tersebut di Stone Island. Faktanya, keluarga Nash sangat serius dengan dataran hitam sehingga 2 dari 3 kaisar spiritualnya saat ini tinggal di kota kering, bersiap untuk melindungi tempat ini jika diperlukan. Di antara mereka adalah ayah Ellen, Richard Nash, level 60, orang yang baru dipulihkan oleh kepala pelayan Dilian. Ellen, bagaimana kemajuanmu? Sigmund Nash, kaisar spiritual lainnya di keluarga ini, bertanya pada wanita yang duduk di posisi terdepan di ruang pertemuan mereka. Setelah mendengar itu, Ellen mengamati para tetua di sekitar dan tersenyum. Saya mencapai level 59 2 bulan lalu, jadi jalan saya masih panjang untuk mencapai level 60. Namun, saya pikir saya bisa mencapainya dalam tahun depan. Oh, bagus sekali. Pada saat itu, jika kita mengandalkan kemungkinan kemajuan Penatua Queen, keluarga kita dapat mencapai tanda 5 kaisar spiritual. Haha, kita akan bisa menjaga tingkat kekuatan kita saat ini setara dengan Houston dan Miller. Beberapa orang di sana berkomentar puas. Merasa masa depan keluarga tidak bisa dihentikan. Keluarga Nash merupakan sebuah kekuatan dagang, namun salah satu titik paling penting bagi organisasi jenis ini adalah kekuasaan. Lagi pula, dengan anggota yang berpengaruh, mereka dapat lebih mudah menjamin keamanan barang yang mereka perdagangkan, biaya perjalanan yang lebih rendah, dan sebagainya. Dengan lebih banyak kekuasaan, lebih banyak orang akan mempercayai mereka, dan dengan demikian keluarga akan mendapatkan lebih banyak sumber daya. Karena strategi ini, masing-masing tetua merasa senang dengan kemajuan bakat keluarga yang paling luar biasa. Sayang sekali Luke muda kembali ke Kekaisaran Barat dan belum mengirimkan berita selama ini. Jika dia ada di sini, kita juga bisa mengasuhnya untuk menjadi kaisar spiritual di masa depan. Ah, sayang sekali. Bagaimanapun, kita harus melanjutkan masalah mengenai pembukaan perdagangan dataran hitam ke seluruh wilayah. Ellen menarik perhatian para tetua itu kembali ke isu utama yang dibahas di sana. Selama ini, dataran hitam hampir tidak mengekspor sumber dayanya ke wilayah lain. Sebaliknya, pemerintahan Minos masih fokus pada perdagangan dengan Pulau Batu dan memasok permintaan sumber daya di negara bagian mereka. Pemerintahan Minos, tentu saja, mengimpor sumber daya dari luar, tapi sejauh ini hanya itu saja. Namun, dengan tingkat pertumbuhan perkebunan di dataran hitam saat ini, Raja telah mengindikasikan kepada Ellen niatnya untuk mengekspor makanannya ke seluruh wilayah. Dengan itu, dia sudah berupaya mengikuti keinginan pemimpin negara ini. Tidak mudah bagi kami untuk mengekspor sumber daya lokal ke seluruh kawasan. Jadi kami akan bermitra dengan House Miller untuk memulai rencana kami sesegera mungkin. Produk yang akan diekspor ke negara bagian lain di kawasan ini akan memiliki tarif 10% di atas produk yang diekspor ke Pulau Batu. Sehingga pembangkitan sumber daya untuk dataran hitam akan lebih besar lagi. Itu sangat penting dalam melanjutkan pembangunan lokal, jadi, Ellen menjelaskan kepada para tetua, yang paling lemah di level 58. 6. Benar. Richard mengangguk. Mengingat bahwa meskipun akan lebih menguntungkan bagi keluarganya untuk menangani hal ini tanpa bantuan, meningkatkan kecepatan pembangunan lokal dapat membantu mereka tumbuh lebih jauh. Pada tahap awal pengembangan, biayanya jauh lebih rendah. Lagi pula, membangun menara apartemen, rumah, dan jalan biasa tidaklah mahal. Masalahnya terletak pada investasi infrastruktur untuk para penggarap, seperti menara budidaya. Bahkan jika negara bagian Minos sudah memiliki puluhan miliar kristal, ini tidak seberapa mengingat harga item kelas 3. Oleh karena itu perlunya meningkatkan keuntungan pemerintah. Kami akan memulai komunikasi kami dengan House Miller. Kami akan mempersiapkan hal itu terjadi sesegera mungkin.
Bangkitnya Dataran Hitam Bab 1086 Kemajuan Keluarga Walker. Ibu kota Kerajaan Ombak, Istana Kerajaan. Di tempat yang sangat penting bagi negara bagian ini, suasana hati orang-orang yang biasanya tinggal di sana telah meningkat pesat dalam 4 tahun terakhir. Sebelumnya telah terjadi suasana duka dan ketidakpastian di antara anggota keluarga Walker, yang bermula dari pembantaian yang dilakukan oleh Minos dan selanjutnya penyerahan negara ini ke Dataran Hitam. Namun seiring berjalannya waktu, misteri tentang bagaimana Minos akan memerintah wilayah tersebut memudar. Banyak yang sekarang tahu bahwa dia tidak akan ikut campur dalam kehidupan mereka tanpa alasan. Padahal, selama ini, selain tuduhan soal janji dan informasi pembangunan daerah, pemerintah Minos tidak pernah ikut campur dalam urusan daerah. Seringkali, orang-orang di pemerintahan ini dan pemerintah lain di wilayah tersebut bahkan lupa bahwa Dataran Hitam telah memenangkan perang dan kini menjadi pemimpin di wilayah tersebut. Hal ini merupakan hal yang baik bagi negara-negara yang sangat takut kehilangan hak istimewa dan kebebasan mereka. Dan hal ini sangat penting dalam meningkatkan semangat tidak hanya di negara bagian ini tetapi juga di seluruh kawasan. Dengan itu, saat berjalan melewati koridor tempat ini, para pengawal kerajaan atau bahkan kerabat Black dan Wilfred bisa merasakan udara yang sejuk, disertai ketenangan di banyak wajah. Namun hal ini bukan hanya disebabkan oleh kelegaan para bangsawan dan anggota keluarga kerajaan setempat. Selain Dataran Hitam tidak menyalahgunakan posisinya, banyaknya investasi yang dilakukan oleh keluarga Walker telah menguntungkan banyak bawahan atau anggota keluarga kerajaan yang lebih rendah. Minos tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk investasi di luar Dataran Hitam selama periode ini. Namun banyaknya impor sumber daya ke negara bagiannya telah menghasilkan sejumlah besar uang bagi keluarga-keluarga di wilayah tersebut. Dengan sumber daya dan cadangan yang dimiliki organisasi-organisasi ini, banyak dari mereka yang berinvestasi pada korban perang dan kota masing-masing. Dalam kasus House Walker, organisasi ini telah kehilangan banyak anggota tingkat tinggi karena Minos, jadi mereka fokus pada peningkatan kekuatan mereka pada periode ini. Di antara langkah-langkah yang diambil keluarga ini untuk mencapai hal ini adalah membuat teknik kelas hitam mereka lebih mudah diakses oleh bawahan dan berinvestasi dalam sumber daya untuk meningkatkan budidaya anggotanya. Tidak ada organisasi regional yang mengetahui betapa kuatnya Dataran Hitam. Tetap saja, semua orang sadar bahwa tingkat kekuatan wilayah ini sebelum Minos tidak bisa lagi menjadi standar. Jika tidak ada lebih banyak raja spiritual yang muncul dalam beberapa tahun. Bahkan warga biasa di negara bagian tersebut dapat menimbulkan kekacauan di seluruh wilayah. Dalam hal ini, kekuatan regional tidak dapat lagi berpikir bahwa memiliki 20, 30, atau 50 raja spiritual adalah hal yang baik atau cukup. Oleh karena itu, terdapat motivasi untuk melakukan investasi besar-besaran pada bawahan, meskipun Minos tidak secara langsung menekan organisasi manapun untuk melakukan hal tersebut. Akibatnya, keluarga Walker saat ini memiliki lebih banyak orang yang puas dengan masa kini dibandingkan individu yang dendam terhadap peristiwa perang. Sial. Bagi beberapa bawahan yang telah tumbuh secara signifikan pada periode itu, kematian rekan Minos adalah hal terbaik dalam hidup mereka. Jadi, saat dia berjalan menuju aula tahta kerajaan, Black tidak bisa tidak memperhatikan banyak senyuman di jalannya, terutama pada pengawal kerajaan yang baru. Saya pikir pemerintahan saya akan menjadi salah satu yang tersulit dalam sejarah keluarga mengingat kondisi buruk yang menimpa saya. Tapi siapa yang tahu, segalanya berkembang lebih mudah dari yang saya kira. Bahkan Ibu Wilfred pun terkejut dengan kedamaian yang kami alami dengan kerajaan selama ini. Dia tersenyum sambil mengamati sekelilingnya. Terkadang melambai kepada orang-orang yang menghalangi jalannya. Selain kebahagiaan dalam organisasinya, sesuatu yang juga terlihat di kekuatan regional lainnya, perdamaian yang menurut Black adalah salah satu manfaat yang dibawa oleh Minos. Setelah ratusan ribu tahun, wilayah utara benua tengah akhirnya memiliki pemimpin lokal yang diakui oleh seluruh wilayah. Oleh karena itu, semua negara bagian bekerja dengan 100% perhatiannya untuk memecahkan masalah mereka. Banyak dari mereka bahkan mengabaikan intrik lama untuk bertindak bersama dalam kerjasama yang jarang terlihat di luar masa perang. Oleh karena itu, keharmonisan besar telah muncul di antara negara-negara regional dalam 4 tahun ini, sesuatu yang tidak dapat disangkal memfasilitasi pemulihan banyak organisasi lokal. Di sisi lain, Dataran Hitam sejak kemerdekaan telah mengejar dan menghukum penjahat dengan tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah tersebut dan telah menurunkan tingkat kejahatan secara signifikan di semua negara bagian di wilayah tersebut. Yah, menurutku inilah keuntungan memiliki seorang tiran yang memimpin wilayah ini. Dia memejamkan mata dan menganggap pemikirannya lucu, meskipun dia tahu dia mungkin benar. Ketika tidak ada seorang pun yang membatasi kami mempunyai banyak kemungkinan yang tentu saja membawa konsekuensi yang problematis. Tetapi dengan terbatasnya kebebasan kita, tanggung jawab juga berkurang, mendesah. Sekarang, kita tidak perlu khawatir dengan 2, 3, atau 4 tetangga bermasalah yang berpotensi menjadi musuh. Sekarang hanya ada satu keadaan yang perlu kita khawatirkan,
Dia masuk ke tempat kerjanya dan melihat beberapa orang yang dia harapkan. Di antara orang-orang itu adalah kakak laki-laki Raja Walker dan mantan Ratu Negara bagian ini. "Oh, kamu akhirnya mencapai level 59? Black bertanya pada Wilfred, terkejut karena saudaranya telah mencapai level yang menentukan itu begitu cepat. Keluarga Walker tidak melupakan janji Minos. Itulah mengapa mereka menginvestasikan apa yang mereka bisa untuk memaksa kemajuan Wilfred. Karena alasan ini saja, orang ini telah naik begitu banyak level dalam waktu singkat, bahkan melampaui kecepatan pertumbuhan beberapa prajurit di pasukan elit Minos. Namun, hal seperti itu bukannya tanpa biaya. Ya, aku maju beberapa hari yang lalu. Tapi, bagaimanapun juga, meskipun aku telah mencapai level ayah, dengan fondasiku saat ini, bahkan kamu di level 56 pun bisa mengalahkanku." Dia berkata dengan nada mencela. Mendengar hal itu, ibu pria ini menghela nafas dan berkata, "Kita tidak bisa menangisi susu yang tumpah, Wilfred. Sungguh disayangkan hal ini menghancurkan potensi Anda, tapi setidaknya dengan cara ini, Anda akan memiliki kesempatan untuk mencapai tahap ketujuh. Ketika itu terjadi, bahkan dengan fondasi yang bermasalah, kamu masih akan lebih kuat dari Raja Spiritual tingkat tinggi." Dia menatap putranya dengan lebih serius dan berkata, "Lebih penting lagi, hanya dengan begitu kita akan mendapatkan sesuatu dari harta karun yang keluarga kita miliki selama ini. Saya tidak akan bisa melakukan itu sendiri karena meskipun saya berada di level 59, waktu yang tersisa tidak cukup untuk saya." Dia menghela nafas kecewa karena dia sudah begitu tua untuk bisa maju selama sisa waktu. Mereka tidak memiliki informasi mengenai level Abi saat ini untuk mengetahui berapa banyak lagi yang mereka miliki hingga kunjungan Minos. Namun mengingat kemajuan beberapa prajurit tingkat tinggi di Dataran Hitam, orang-orang ini tahu bahwa mereka hanya punya waktu 1 tahun lebih untuk mendapatkan kaisar spiritual. "Mendesah. Aku tahu," kata Wilfred dengan suara rendah dan menatap kakaknya. "Lupakan hal itu untuk saat ini. Saya datang ke sini untuk membicarakan komunike yang dikirimkan Dataran Hitam baru-baru ini." Itu. Black mencoba mengingat apa yang dibicarakan kakaknya. Tentang cabang Bank of the Black Plain. Oh, jadi tentang itu. Raja duduk di singgasananya dan memandang kedua orang di depannya. "Apa yang perlu dibicarakan? Minos ingin menyebarkan banknya ke seluruh wilayah. Jadi, kami akan bekerja sama. Bagaimanapun, pihak yang perlu khawatir tentang hal itu adalah kekuatan kerajaan akhir. Kami tidak punya bank yang perlu khawatir tentang hal itu." Ibu Wilfred menggelengkan kepalanya secara negatif dan berkata, "Bukan itu yang ingin kami bicarakan. Intinya di sini adalah, akankah Dataran Hitam membuka kemungkinan investasi di wilayah itu kepada penduduk regional? Sampai saat itu, hanya warga negara dan sekutu Minos yang bisa melakukan itu." Wilfred setuju dengan ibunya. "Juga, saya pikir kita harus mengambil kesempatan ini dan berbicara dengan pemerintah Dataran Hitam untuk melihat kemungkinan membiayai proyek kita dengan bank tersebut. Kami tidak memiliki apa yang diperlukan untuk mendapatkan kepercayaan sebesar itu dari warga kami, namun bank ini memilikinya. Namun, di sisi lain, karena bank ini akan tetap ada di sini, mengapa kita tidak memanfaatkan peluang ini?" Wilfred membuka tangannya dan tersenyum. "Itu bisa menjadi jawaban atas banyak masalah kita." Bangkitnya Dataran Hitam bab 1087 Pertobatan. "Oh, itukah yang kamu bicarakan?" Mata Black berbinar penuh minat karena poin-poin yang dikemukakan oleh ibu dan anak ini dapat mengubah kerajaan ombak. Misalkan keluarga Walker bisa mendapatkan opsi pendanaan kolektif Bank of the Black Plains untuk Kingdom of the Wafes. Dalam hal ini, organisasi mereka dapat mengumpulkan kristal bersama warganya tanpa hanya bergantung pada pajak atau tabungan. Hal ini dapat mempercepat pertumbuhan lokal secara signifikan. Di sisi lain, meski dengan segala kesulitan di masa perang dan investasi dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Walker masih memiliki kapasitas pengumpulan kristal yang kuat. Dengan kata lain, jika mereka diizinkan berinvestasi di Dataran Hitam melalui bank ini, pendapatan mereka di masa depan dapat ditingkatkan. Lagi pula, meskipun berinvestasi pada bisnis sendiri biasanya memiliki potensi paling besar di antara semua jenis investasi, Dataran Hitam tidak dapat disangkal memiliki lebih banyak ruang untuk berkembang dibandingkan kerajaan ini. Dalam hal ini, bertaruh pada Minos dapat memberikan hasil yang jauh lebih baik bagi mereka di masa depan daripada berinvestasi pada diri mereka sendiri. Memikirkan hal ini, Black segera menjadi cemas tentang masalah tersebut. Ini benar-benar sesuatu yang penting. Dia kemudian melihat ke arah beberapa bawahan dan memberikan perintahnya. "Mulailah dialog dengan pemerintah Dataran Hitam. Mari kita lihat apa yang bisa kita harapkan terkait pembukaan cabang-cabang ini di ibu kota negara bagian. Tapi jangan lupa menyebutkan kemungkinan menciptakan dana investasi dengan fokus pada negara kita." "Iya yang mulia," beberapa orang di sana berkata serentak sebelum berangkat untuk menulis pesan. Setelah itu, Black melihat kedua raja spiritual level 59 itu dan berkata, "Saya tidak tahu apakah Minos akan mengizinkan organisasi musuhnya berinvestasi di Dataran Hitam.
Tapi dia pasti akan mengizinkan kekuatan lain untuk melakukannya, atau dia tidak akan memulai perluasan banknya. Tidak ada alasan dia tidak mengulangi kesuksesannya di dataran hitam di seluruh wilayah. Dia berkata, mengingat betapa besarnya perkembangan negara bagian itu dalam beberapa tahun terakhir, yang hanya bisa dijelaskan oleh bank tersebut. Mereka belum pernah ke wilayah Minos pada periode ini. Meski begitu, berbagai wisatawan dan pelancong regional yang pernah berkunjung ke sana pada periode ini dari waktu ke waktu membantu memberikan informasi terkini mengenai kemakmuran dataran hitam di wilayah. Oleh karena itu, orang-orang ini mengetahui bahwa Minos telah mempekerjakan lebih dari 70% migran yang datang ke dataran hitam sejak kemerdekaan, sesuatu yang sangat mahal. Ibu Wilfred lalu berkata, "Aku setuju, tapi kuharap dia tidak pelit menolak kristal kita." Itu, Black tidak tahu harus berkata apa, tidak yakin apakah Minos masih menyimpan keluhan terhadap kekuatan regional, kata Wilfred. Itulah yang kami tidak bisa yakin. Tapi ketika ada kemungkinan kami menggunakan bank untuk membiayai proyek kami, saya pikir sangat mungkin dia akan menerimanya. Paling-paling, dataran hitam akan mendapat sedikit keuntungan. Dia tertawa, tapi itu bisa diterima. Bagaimanapun, kita akan memperbaiki negara kita dengan sumber daya yang pada awalnya tidak terjangkau. Itu benar. Saat kelompok sebelumnya sedang mendiskusikan masa depan kerajaan mereka, seorang pengawal muda dari keluarga kerajaan setempat baru saja menyelesaikan dinasnya dan kembali ke kediamannya. Saat dia melewati keluarganya, dia tiba-tiba melihat berita utama di majalah yang sedang dibaca ayahnya di ruang tamu. Pesaing turnamen spiritual yang sangat rendah hati bertahun-tahun yang lalu. Sekarang Duke di dataran hitam, Peter Freeman, melihat hal itu sekilas, tubuh Ava bergidik memikirkan pemikiran di benaknya. "Peter, apakah itu kamu?" Melihat raut keheranan dan keraguan di wajah putrinya, ayah Ava menghela nafas dan berkata, "Pemikiranmu benar, Ava, itu adalah Peter muda." Setelah diangkat menjadi bangsawan dataran hitam, dia mendapat nama keluarga Freeman. Itu, wanita level 50 ini membeku di tempatnya berdiri, merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Dia menjadi Duke, Petrus. Ayahnya kemudian menghela nafas tetapi tidak berkata apa-apa. Bukanlah haknya untuk terlibat dalam urusan putrinya, jadi dia hanya meninggalkan selembar kertas itu di sana untuk dibacanya. Dia sangat menyayangi Peter pada saat pemuda itu dan Ava belajar bersama. Namun pilihan dan keputusan putrinya berada di luar kendalinya, jadi dia tidak pernah mengatakan sesuatu yang berlebihan padanya. Namun di sisi lain, ia malah tak mengetahui rencana putrinya selama Charles menjadi penerus keluarga Walker. Karena itu, dalam situasi di mana Peter melakukannya dengan sangat baik, dan dia hanyalah bawahan biasa dari House Walker, dia tidak akan mengatakan hal-hal kepadanya untuk membuatnya merasa lebih buruk. Tapi itu bahkan tidak diperlukan. Ava sangat ketat pada dirinya sendiri, dan membaca bahwa Peter sudah berada di level 56, menikah, dan memiliki seorang putri, dia mau tidak mau menyesali keputusannya. Dia berlutut dengan selembar kertas di tangannya, gemetar kuat saat dia menggigit bibirnya karena kecewa. "Brengsek, sial, aku bertaruh banyak pada Charles dan keluarga Walker, tapi Peter, yang berada tepat di sebelahku, pada akhirnya adalah orang yang melakukannya lebih baik. Dia mungkin akan melampaui seluruh keluarga Walker dalam beberapa tahun. Mengingat posisinya saat ini di dataran hitam. Jadi, dia menilai situasinya dengan tepat, membuat kekecewaannya semakin bertambah. Kemudian, ketika air mata mengalir dari matanya, dia tidak bisa tidak menyimpulkan bahwa dia pasti akan gagal dalam usahanya untuk naik ke kekuasaan melalui orang lain. Dia menyia-nyiakan kontaknya dengan Peter, lalu melihat taruhannya hancur tepat di depannya. Kemudian, dalam kurun waktu 4 tahun, dia mencoba mendekati raja beberapa kali. Namun meski dia menggunakan tubuhnya, dia paling banyak mendapat ucapan terima kasih dari Black. Adapun Wilfred, pria ini menidurinya sekali dan tidak pernah mengungkitnya lagi, seolah-olah dia baru saja menggunakan produk cacat dan membuangnya. Memikirkan bagaimana dia menggunakan tubuhnya untuk mencoba berhubungan dengan pria berkuasa, Ava akhirnya menyesal telah berbuat kotor dengan orang yang tidak dia sukai. Dia telah menjual habis taruhannya, bermain di komedi putar, dan kemudian berakhir di posisinya saat ini, sendirian, tanpa prospek. Andai saja dia tetap tinggal bersama Peter. Sial baginya. Jika itu tidak ada, dan sekarang dia harus menanggung beban pilihan masa lalunya. "Ah!" Dia berteriak keras-keras, menumpahkan semua kekecewaannya sambil merobek kertas itu. Penuh amarah pada dirinya sendiri. Sementara Ava sedang melalui saat-saat yang sangat sulit, setelah mencapai titik terendah, orang-orang lain di wilayah ini hampir sama sedihnya dengan dia. Khususnya, di Kerajaan Brown, keluarga penguasa di negara bagian tersebut mengalami penurunan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarahnya. Situasinya telah membaik dalam 4 tahun terakhir, namun setelah pengorbanan yang dilakukan oleh raja spiritual di negara itu, mustahil untuk pulih hanya dalam 4 tahun. Hanya 2 raja spiritual yang tersisa saat itu, sementara negara telah kehilangan sebagian besar wilayahnya, yang berarti negara tersebut telah kehilangan banyak pajak.
Jadi, situasinya tidak menggembirakan. Namun, kerajaan coklat telah membaik. Lagi pula, akan sulit untuk menjadi lebih buruk dari situasi mengerikan itu. Seperti negara bagian lain di kawasan ini, tempat ini telah berinvestasi besar-besaran pada bawahannya, sehingga sangat mengurangi kesulitan untuk mendapatkan teknik tingkat hitam. Karena itu, dua raja spiritual telah meningkat menjadi 70. Sayangnya, mereka adalah raja spiritual tingkat rendah, individu yang berbeda dari banyak penyerbu dari Albano. Orang-orang yang tidak hanya pergi ke dataran hitam. Oleh karena itu, Raja Brown penuh dengan masalah dalam pikirannya, sedangkan kakak perempuannya, Diana Brown, mau tidak mau merasa marah atas perbuatan Minos, terutama atas ketidakmampuannya bertindak. Brengsek, seru Diana dengan nada penuh amarah, tepat setelah dia selesai mendengar dari ibunya tentang situasi di kerajaan. Meskipun aku sudah mencapai level 60, aku tidak bisa berbuat apapun untuk membantu keluarga. Itu sangat tidak adil. Dia kemudian melihat ibunya, level 56, dan bertanya, apa yang akan kita lakukan? Kalau terus begini, negara kita akan dihancurkan oleh penjajah dari Albano ini. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1088 penyerbu Albano dan dosa Minos. Setelah mendengar pertanyaan putrinya, Ibu Suri Kerajaan Coklat menggelengkan kepalanya, tidak tahu harus berkata apa. Selama 4 tahun berlalu, situasi mereka tampaknya perlahan membaik, baik karena masa damai regional maupun karena Minos tidak pernah menunjukkan perilaku kasar. Faktanya, hubungan mereka dengan Dataran Hitam puluhan kali lebih baik dari yang mereka kira setelah pengorbanan anggotanya bertahun-tahun lalu. Hal ini sangat mengesankan sehingga banyak orang di negara bagian ini mempertanyakan apakah mendiang Thomas Brown tidak melakukan kesalahan. Apa yang mereka perjuangkan? Untuk wilayah yang tidak berarti bagi kerajaan itu sendiri? Bertarung melawan seorang fanatik yang berbahaya? Setelah apa yang terjadi pada tahun-tahun setelah perang? Banyak yang bertanya-tanya tentang perang kemerdekaan di Dataran Hitam yang tidak perlu. Bagaimanapun, karena otonomi mereka pada periode ini, keluarga kerajaan dan keluarga bangsawan di negara bagian ini memiliki ketenangan pikiran untuk mulai memulihkan diri sambil bersantai sedikit setelah begitu banyak masalah. Namun, segera setelah masalah baru-baru ini mulai melanda Dataran Hitam 2 tahun lalu, negara-negara tetangga lainnya di wilayah Albano dan Minos mulai menderita karena masuknya raja spiritual dari luar wilayah tersebut. Hal itulah yang terjadi pada kerajaan Cromwell dan juga kerajaan Brown. Karena kesulitan bagi raja spiritual ini untuk memasuki Dataran Hitam, beberapa dari mereka mulai menyusup ke negara-negara tetangga untuk pergi ke wilayah yang tidak terlalu bermasalah di wilayah Minos. Karena itu, kerajaan Brown dikejutkan oleh ratusan raja spiritual yang datang dari Albano, orang-orang yang perlahan-lahan membawa kekacauan ke negara ini. Saat memasuki wilayah ini, orang-orang tersebut segera mengambil wilayah untuk mendirikan kamp di dekat perbatasan dengan Dataran Hitam. Pada saat yang sama, mereka mulai menuntut bayaran karena tidak menyerang organisasi-organisasi lokal, serta kewajiban pemerintah untuk menyediakan makanan dan barang-barang lainnya bagi mereka. Karena situasi yang menyangkut orang-orang yang menyusahkan ini, kerajaan Brown, hingga 2 tahun yang lalu, telah mengalami kemajuan, dan telah mengurangi pemulihannya secara signifikan. Tidak hanya itu, setiap bulannya biaya yang harus mereka keluarkan agar mereka tidak diserang menjadi lebih tinggi. Sehingga secara bertahap mendorong kekuatan lokal hingga mencapai batas kemampuan mereka. Karena situasi yang mengkhawatirkan ini, keluarga kerajaan setempat berada dalam siaga penuh, dan banyak anggotanya yang benar-benar putus asa, tidak tahu bagaimana cara bertahan dari cobaan ini. Salah satu orang yang paling khawatir adalah Diana, yang, meskipun memiliki kekuatan, adalah satu-satunya orang yang tidak dapat bertindak mengingat hubungannya dengan Flaming Empire. Ibu Suri lalu berkata, saya tidak tahu apa yang akan kami lakukan. Kami hanya bisa berharap Dataran Hitam dapat menakuti orang-orang ini. Dataran Hitam? Diana merasa kesal mendengarnya, mengingat sebagian kelemahan negaranya saat ini disebabkan oleh hukuman yang tidak masuk akal dari Minos. Dia berhutang banyak pada Albert, tetapi dia tidak bisa mengabaikan bahwa Minos telah membunuh ayahnya. Jadi, dia membencinya. Namun Diana bukannya tidak tahu apa-apa tentang urusan perang dan tahu bahwa Minos dan Thomas telah bermusuhan selama bertahun-tahun. Dalam hal ini, kematian ayahnya adalah sesuatu yang tidak dapat dipertanyakan. Namun, apa yang terjadi setelah penyerahan kerajaan Brown, dalam pandangannya, adalah tindakan kejam yang tidak perlu dan tidak dapat dipertahankan. Dia kemudian berkata, bagaimana ibu bisa berkata begitu, ibu? Apakah ibu sudah lupa dengan apa yang dilakukan Minos terhadap keluarga kita? Terhadap negara kita? Bagaimana ibu bisa menaruh harapan pada seorang diktator yang berlumuran darah rekan-rekan kita? Wanita parubaya itu menghela nafas mendengarnya. Tapi tidak ada kemungkinan lain. Sayangnya, Diana, kami terpaksa hidup dengan apa yang kami miliki. Dataran Hitam, betapapun kejamnya, adalah satu-satunya yang memiliki kemampuan sekecil apapun untuk menghentikan orang-orang ini. Jadi ya, saya hanya bisa berharap negara seperti itu dapat melakukan sesuatu terhadap penjajah ini.
Jika tidak, kita sudah tamat. Itu. Diana mengepalkan tangannya erat-erat hingga terdengar suara dari tulangnya. Skenario terburuknya, aku akan membawamu dan saudaraku ke kekaisaran. Setidaknya itu yang mampu aku lakukan. Berbeda dengan kerajaan Cromwell, kerajaan Brown telah menjadi terlalu kecil bagi keluarga kerajaan untuk dapat melindungi diri mereka sendiri saat bersembunyi di wilayah mereka. Dengan tanah yang diambil oleh Minos dan fakta bahwa lebih dari 70% perbatasan negara bagian ini berbatasan dengan Dataran Hitam dan Albano. Hampir seluruh wilayah kerajaan ini berada di bawah pengaruh invasi. Oleh karena itu, jika keluarga kerajaan setempat diancam akan diserang, mereka tidak punya pilihan selain meninggalkan negaranya, dan mengetahui bahwa mereka tidak akan mendapat tempat di kerajaan lain di wilayah tersebut. Diana sudah mempertimbangkan kemungkinan terburuk dan merencanakan pelarian keluarganya bersamanya. Kuharap tidak sampai seperti itu. Ibu Suri berkomentar sambil memejamkan mata, dikelilingi lingkaran hitam. Saat ibu dan putrinya sedang membicarakan tentang kehancuran kerajaan coklat. Raja negara bagian ini berada di ruang tahta kerajaan, bekerja keras seperti yang telah dia lakukan selama 2 tahun terakhir. Reinhard Brown baru-baru ini mencapai level 57 setelah menggunakan banyak sumber daya keluarganya, tetapi tidak sampai, seperti Wilfred, dia telah merusak fondasinya. Bagaimanapun, dia saat ini adalah orang terkuat di organisasinya dan mempunyai banyak kekhawatiran di pikirannya, sesuatu yang dapat dengan mudah terlihat di wajah sedihnya. Tapi dia tidak hanya terlihat sangat tertekan, tapi semua pengawal kerajaan dan orang-orang yang ada di aula kerajaan juga mengalami tekanan yang sama. Dia kemudian bertanya sambil duduk di singgasananya. Bagaimana berita terkini? Apakah ada penjajah lagi? Sayangnya, ya, Yang Mulia. Seorang pria parubaya menjawab dengan nada serius. 100 raja spiritual Albano lainnya telah memasuki kerajaan bulan ini, terhitung ada lebih dari 1000 orang yang berada di sekitar perbatasan negara kita dengan Dataran Hitam. Lebih dari 1000, beberapa penjaga di sekitar mengulangi pertanyaan yang sama, terkejut karena begitu banyak raja spiritual yang sudah berada di sekitar Dataran Hitam. Akankah Dataran Hitam mampu bertahan? Atau lebih tepatnya, akankah wilayah ini selamat dari invasi ini? Salah satu raja spiritual terkuat di sana, seorang pria level 52. Menanyakan hal seperti itu dengan penuh perhatian. Keheningan memenuhi area itu saat keringat dingin mulai menetes ke punggung berbagai orang di sana. Memang benar, hal ini merupakan kekhawatiran yang sangat penting. Bagaimana wilayah tersebut bisa bertahan jika jumlah penjajah terus meningkat seperti sebelumnya? Reinhard mengerutkan kening dan berkata, selama Kaisar Spiritual tidak menginvasi wilayah tersebut, menurutku Dataran Hitam akan memiliki peluang melawan para penyerbu ini. Jika angka-angka itu tidak bertambah secara signifikan dalam waktu singkat. Katanya, prihatin dengan jumlah penjajah yang meningkat hingga puluhan ribu dalam hitungan bulan. Jika itu terjadi, Dataran Hitam pun akan dirugikan. Raja lalu berkata, bagaimanapun, teruslah berkomunikasi dengan pemerintah Dataran Hitam tentang situasi merepotkan para penjajah ini. Kita hanya bawahan mereka, tapi jika kita kalah, masalah bagi mereka akan jauh lebih besar. Iya Yang Mulia, di sisi lain, mari kita berkomunikasi dengan negara-negara lain di kawasan kita tentang apa yang terjadi. Mungkin mereka tidak diserang seperti kita, tapi jika Dataran Hitam pada akhirnya jatuh, seluruh wilayah akan berada di bawah kendali para penjajah ini. Kita tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Dia menghantamkan salah satu tinjunya ke lengan kanan singgasananya. Masyarakat kemudian membahas masalah ini lebih lama, masing-masing mengkhawatirkan kelangsungan negara dan keluarga mereka jika terjadi konfrontasi yang bahkan lebih mengerikan dari perang sebelumnya. Dataran Hitam hampir menghancurkan kita, tapi sekarang ini, salah satu raja spiritual di sana menghela nafas kekalahan. Mungkinkah surga mempunyai sesuatu yang menentang kita? Apakah nenek moyang kita telah melakukan dosa besar sehingga kita pantas menerima hal ini? Sayangnya, Minos telah melakukan dosa besar sehingga mereka semua harus menanggung akibatnya. Apa yang ada di dalam? Sederhananya dosa kemakmuran. Memiliki apa yang seharusnya tidak Anda miliki tanpa memiliki kekuatan mengejutkan yang diketahui oleh parasit yang menunggu untuk menyerang Anda. Karena itu, kini seluruh wilayah berada dalam bahaya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1089 beberapa rencana Minos. Beberapa minggu berlalu, saat kerajaan Brown dan kerajaan Cromwell sedang menangani masalah penjajah, Minos menangani masalah ini di kantor pusat pemerintah setempat. Yang Mulia, keluarga Brown dan Cromwell telah selesai menyampaikan informasi terkini tentang jumlah penjajah di negara bagian mereka. Seorang wanita parubaya mengatakan ini sambil dengan hormat memandang ke arah tahta kerajaan. Di sebelah utara negara kita, sudah ada setidaknya 3.000 raja spiritual. Sedangkan di selatan, 4.000 orang pada tahap yang sama, semuanya berasal dari Albano. Orang lain kemudian berkomentar. Di sisi lain, tentara memperkirakan beberapa ratus penjajah telah berhasil menyusup ke wilayah timur Dataran Hitam. Sayangnya, kami tidak memiliki lokasi atau informasi pasti tentang orang-orang ini, Yang Mulia.
Para pengawal kerajaan di sekitar menajamkan mata mereka setelah mendengar ini, sementara Minos tetap di kursinya tanpa banyak perubahan. Sepertinya orang-orang ini tidak hanya bermigrasi, ya? Dia berkomentar dengan suara rendah, tapi semua orang di sana memahami pendapatnya dengan sempurna. Seorang tentara kemudian berkomentar, ya, jika tidak, mereka tidak perlu berkemah di luar dataran hitam atau diam-diam memasuki negara kita. Itu adalah tanda peringatan. Sepertinya kekuatan di luar wilayah sudah mengincar kita. Komentar orang lain, apa yang harus kita lakukan, Yang Mulia? Kami baru saja berhasil menghalangi mereka di dataran hitam. Joey, yang juga berdiri di sana, bertanya. Minos menutup matanya sejenak dan berkata, untuk saat ini, biarkan mereka terus berkelompok. Jika mereka benar-benar mempunyai niat negatif terhadap dataran hitam, akan lebih mudah menghadapi mereka dengan cara ini. Edward, berdiri diam di sana, menelan ludahnya dan bertanya. Apakah Yang Mulia bermaksud bertindak sendiri? Mata beberapa orang terbuka lebih lebar, sementara beberapa orang yang kurang cerdas memahami situasinya. Dia akan mengizinkan mereka berkumpul untuk memfasilitasi pembantaian. Minos mengangguk setuju. Menindaki mereka saat mereka tersebar di seluruh wilayah akan sulit. Lagi pula, aku hanya satu orang. Tapi jika mereka berada di lokasi yang sama, itu akan membuat segalanya lebih mudah. Pokoknya, mari kita lihat bagaimana situasinya berkembang. Saya ingin menghindari sebisa mungkin menunjukkan kekuatan penuh dataran hitam kepada organisasi di luar wilayah utara. Tapi awasi pergerakan tikus-tikus yang menyerang ini. Jika mereka menyalahgunakan belas kasih saya, kami akan bertindak. Ya, Yang Mulia. Beberapa suara terdengar sebelum beberapa tentara dan agen pemerintah pergi. Setelah aula tahta kerajaan menjadi sedikit lebih kosong, Minos memandang Joey dan memerintahkan. Kirim pesan ke kerajaan salju dan kerajaan akhir. Aku ingin Lynette, Jade Carline, dan Adam Snow datang ke kota kering secepat mungkin. Saya akan membantu mereka mencapai level 60. Oh, suara-suara yang terkejut muncul di sekitarnya. Tanya Joey, apakah Yang Mulia ingin meningkatkan kekuatan bawahan ini sehingga mereka dapat membantu kita mengatasi masalah di masa depan? Minos mengangguk setuju. Beberapa bawahan secara alami lebih berharga daripada yang lain. Jadi, tidak adil jika memberi mereka kesempatan itu. Namun di sisi lain, saya ingin menempatkan kaisar spiritual di 4 penjuru wilayah. Untuk saat ini, hanya dataran hitam, pulau batu, dan tempat para pengecut di pegunungan salju tak berujung yang memiliki kaisar spiritual. Itu tidak cukup, dia berkata sambil membuat ekspresi serius. Selain orang-orang yang memiliki hubungan baik dengannya, seperti beberapa kekuatan pulau batu dan pengikutnya. Tidak ada orang lain di wilayah ini yang mampu maju ke tahap ke-7 dalam beberapa tahun terakhir. Faktanya, kekuatan Pulau Batu hanya bisa melakukan itu karena Minos mengizinkan mereka menggunakan ruang budidaya tingkat rendah kelas 3 di Menara Budidaya Kota Kering. Dengan demikian, mereka yang tidak memiliki akses ke modal inti dataran hitam pada periode ini masih dibatasi oleh level 59. Hal itulah yang terjadi pada kedua wanita itu dan juga pada Raja Salju. Dengan itu, saya akan membantu kemajuan ketiga negara tersebut. Yang akan membantu kita meningkatkan posisi kita di seluruh kawasan dengan orang-orang yang cukup kuat untuk melindungi dan mengamati pergerakan di negara-negara tersebut. Akan lebih baik baginya untuk mengizinkan lebih banyak orang mendapatkan kesempatan itu, tapi selain Raja Carline. Tidak ada raja spiritual tingkat tinggi lain di luar dataran hitam yang mampu menembus batas regional dalam waktu singkat. Dia tahu bahwa Wilfred telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, tetapi seseorang dengan fondasi yang bermasalah tidaklah cukup baik. Adapun ibu pria ini, dia tidak terlalu buruk, tapi usianya dan bagaimana dia mencapai level 59 adalah sebuah masalah. Di sisi lain, Kerajaan Brown dan Kerajaan Cromwell tidak memiliki siapapun yang mendekati level 59, jadi tidak ada orang lain yang bisa dia bawa ke sisinya. Baiklah, Yang Mulia. Saya akan segera berkomunikasi dengan keluarga Snow dan Carline. Joey pergi setelah mengucapkan kata-kata itu. Setelah menyelesaikan masalah ini, Minos mengobrol dengan Lizzie beberapa saat dan berangkat ke kawasan pemukiman istana kerajaannya. Dia kemudian bersenang-senang dengan Brock selama beberapa menit, dan sebelum matahari terbenam, dia pergi ke kerajaan tata ruang, tempat Abby dan Ruth berada. Setibanya di tempat yang penuh dengan prajurit pasukan elit itu, Minos langsung menuju tempat latihan istrinya, tempat Abby sedang berkultivasi dan Ruth sedang menguji tekniknya. Abby akan memakan waktu lama? Minos bertanya pada Ruth ketika dia mendekat dari balik wanita cantik berambut hitam itu. Tidak. Dia tersenyum padanya dan menghentikan apa yang dia lakukan untuk melebur ke dalam pelukannya. Terlalu merepotkan. Kulihat kamu bersenang-senang sebelum datang berlatih bersama kami. Itu tidak biasa. Tapi untuk saat ini, tidak ada yang bisa kulakukan. Pada titik ini, hal terbaik yang harus dilakukan adalah membiarkan segala sesuatunya berkembang tanpa gangguan. Mereka kemudian berciuman setelah Minos menghela nafas, berdiri di sana berpelukan hingga suara Abby menyela mereka.
Bagus sekali, menikmati waktumu sambil aku berkultivasi ya. Dan apa yang harus aku lakukan sekarang? Melihat senyuman di wajah ratunya, Minos melambaikan salah satu jarinya dan membuatnya melayang ke posisinya. Jika kamu mau, aku bisa memberimu rasa sebelum kita mulai. Oh, pernahkah aku menolakmu? Dia bercanda. Beberapa kali di masa lalu. Setelah itu, dia menciumnya dengan intens hingga membuat wanita cantik berambut biru itu hampir kehabisan nafas dan merasakan tubuhnya memanas secara signifikan. Mino, ayo kita lakukan itu nanti setelah kamu naik level. Ia tersenyum menyadari kondisi budidaya Abi. Setelah pelatihan hari ini, saya merasa ada lebih dari 80% kemungkinan Anda akan mencapai level 60 ketika Anda berkultivasi nanti. Mata Abi berbinar mendengar komentar itu. Tentu saja, dia sudah merasakan hal yang sama, tetapi mendengarnya dari dia lebih baik daripada hanya mempercayai intuisinya. Dan mengingat betapa dia sangat merindukan terobosan itu, dia tidak bisa menahan senyum bahagia. Baiklah kalau begitu, tapi kita punya waktu sendiri dulu sebelum melanjutkan urusan kita. Dia melihat ke arah Minos dan kemudian ke arah Ruth, membuat tujuannya jelas bagi wanita itu. Tidak perlu mengatakannya, aku sudah mengira kamu ingin melakukan itu. Ruth tertawa kecil, tidak sedikit pun kesal. Setelah bergerak maju, Abi akan mengubah seluruh tubuhnya. Jadi, Ruth sudah membayangkan kalau Ratu Minos ingin memberikan yang terbaik padanya nanti. Kalau begitu, bisakah kita mulai? Minos bertanya pada keduanya, menunjukkan sisi panggung pertarungan mereka. Keduanya saling memandang dan mengangguk setuju, lalu berlari ke posisi mereka. Dia lalu berkata, aku hanya akan menggunakan teknik pertahananku untuk melawanmu, sementara aku akan menggunakan sebagian dari mimpi tak terbatas untuk meredam kekuatan mentalmu. Baiklah, keduanya mengangguk, sudah dalam posisi bertarung, menunggu sinyal untuk memulai pertarungan. Minos bisa saja berada dalam posisi yang tidak diuntungkan karena banyaknya kekuatannya yang tidak dimainkan pada pertandingan ini. Namun meski begitu, dia masih bisa memberikan tekanan pada keduanya. Karena itu, mereka serius dengan pelatihan ini. Awal, dia berteriak sambil mengedarkan energinya ke dalam tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan. Bangkitnya dataran hitam bab 1090 pelatihan dan kemajuan. Setelah Minos memberi sinyal untuk memulai pertarungan, dia melihat para wanitanya berlari ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Mengikuti strategi yang telah mereka pelajari setelah bertahun-tahun berlatih bersama. Strategi ini pada dasarnya membagi peran mereka dalam pertarungan, dengan Abi mengambil tanggung jawab untuk bertahan dan Ruth untuk menyerang. Dengan itu, saat mereka berlari ke arahnya, mereka berdua mengaktifkan teknik mereka yang berbeda sifatnya, bersiap untuk menekannya sekuat mungkin sejak awal. Langkah instan, Ruth menggunakan teknik gerakannya untuk mendekati Minos sambil mengirimkan serangkaian serangan tinju. Tinju kesakitan, melihat serangan dari Ruth ini. Minos bergerak di sekitar panggung pertarungan tersebut, menggunakan teknik pertahanannya untuk melawan tinju istrinya hanya dengan meninju ke arah serangan spiritualnya. Namun, saat tinjunya hendak menyentuh salah satu tinju energi yang diluncurkan oleh Ruth, cermin muncul di jalurnya, meredam pukulannya. Retakan, dalam sekejap mata, retakan besar muncul di cermin berputar-putar dari teknik pertahanan Abi hingga meledak menjadi potongan-potongan yang tak terbatas. Tapi itu sudah cukup untuk menghilangkan sebagian kekuatan serangan dari tangan kanan Minos, mengurangi serangan yang dikirimkan oleh Ruth. Tidak buruk, Minos menyadari dia tidak bisa menghindari pukulan spiritual Ruth dan meletakkan lengan kirinya di depan wajahnya, siap untuk memblokir serangan yang akan datang. Kekuatan. Setelah itu, tangan kanannya tidak dapat menahan kekuatan penuh dari serangannya, dan dia didorong mundur beberapa kaki, merasakan sedikit mati rasa di bagian tubuhnya yang terkena. Rantai terkutuk. Bahkan sebelum dia bisa melakukan apapun, Abi menggunakan salah satu teknik bertarungnya yang khusus menahan diri, menyebabkan beberapa rantai terlepas dari telapak tangan kanannya. Dengan itu, Raja Stuart dikelilingi oleh rantai ungu dalam sekejap mata, dengan beberapa di antaranya mencoba mengikat pergelangan tangan dan pergelangan kakinya. Tinju guntur, beberapa kilatan petir biru kecil tersebar di sekitar Ruth, membentuk gambaran yang membuatnya tampak seperti Dewi Perang saat dia melayangkan pukulan ke udara. Kemudian sambaran petir yang kuat keluar dari tinjunya, meluncur menuju Minos dengan kecepatan yang dia tidak bisa bereaksi pada waktunya. Melihat hal tersebut, dia mengambil posisi bertahan dan menerima serangan Ruth sambil merasakan rantai Abi memeluk tubuhnya seperti ular. Kombinasi yang bagus. Minos memuji keduanya setelah sinar sebelumnya menghilang, mengayunkan lehernya seolah bersiap untuk mulai bertarung dengan serius. Saat dia melakukannya, dia memaksakan lengan dan kakinya pada rantai Abi, membuatnya berderit beberapa saat hingga meledak menjadi beberapa bagian. Sayangnya, Abi masih di level 59, atau rantai itu bisa membuatku kesulitan. Dia dengan santai berkomentar saat dia bertemu dengannya, memfokuskan teknik mentalnya untuk mengalihkan perhatiannya dalam serangan balik saat itu. Melihat hal ini, Ruth mengerutkan kening dan segera berlari membela Abi,
berhasil melampaui kecepatan suaminya dan muncul di depan wanita berambut biru itu. Minos tersenyum melihat gerakan Ruth dan mulai bertukar pukulan melawannya, mendorongnya keluar dari jalurnya dengan pukulan dan tendangan yang serasi. Ruth ahli dalam pertarungan tangan kosong, jadi dia tidak melakukan hal buruk dengan tetap berada di posisi ini. Namun sayangnya, meski budidayanya masih sedikit lebih tinggi darinya, Minos memiliki kemampuan bawaan yang meningkatkan energinya. Jadi, meski hanya menggunakan tubuh yang tidak bisa dihancurkan, pukulannya masih lebih kuat dari miliknya, memaksanya mundur sedikit demi sedikit. Kekuatan, Ruth mencoba meninju wajah Minos, tapi dia dengan sigap menangkisnya sebelum meraih pergelangan tangannya dan membuangnya. Setelah melakukan gerakan ini, Minos bertemu dengan Abi yang kebingungan, yang dikelilingi oleh cermin, saat rantainya mengelilingi sekeliling dengan kecepatan tinggi. Dia kemudian bergerak untuk menangkap salah satu rantai itu, merasakan kekuatan besar menghalangi proses tersebut tetapi tidak cukup untuk menghentikannya. Ketika dia akhirnya mendapatkan pegangan yang baik, dia menarik benda itu dengan seluruh kekuatannya. Menyebabkan rantai itu berhenti melingkari area di sekitar Abi dan menghancurkan banyak cermin di sana. Tidak secepat itu, Ruth melayang ke udara dan melemparkan sambaran petir lagi ke arah Minos, yang akhirnya menghabiskan cadangan energinya. Ledakan. Kali ini, Raja Stuart sudah melihat pukulan istrinya dari jauh, dia hanya menggunakan satu telapak tangannya untuk membela diri sementara tangannya yang lain membawa Abi ke sisinya menggunakan rantai itu. Asap meninggalkan tangan Minos yang terbuka ketika akhirnya tubuh Abi berhenti dengan wajahnya hanya berjarak beberapa milimeter dari kepalan tangannya. Saat itu juga, dia merasakan tekanan mental pada dirinya menghilang saat kekuatan spasial membuatnya melayang di depan Minos. Kamu kalah, dia berkata pada Abi, melihat keringat menetes di wajahnya. Kamu tidak bisa mengalahkan seseorang yang bahkan tidak bisa kamu sakiti, kata Ruth di tengah nafasnya yang tidak menentu. Minos kemudian menangkap pinggang Abi, menjaganya agar tidak jatuh ke tanah karena kehabisan tenaga. Dia masih meremehkan kami, di awal pertarungan. Kamu membiarkan kami menyerang agar kamu bisa mendorongku di bagian akhir kan? Abi bertanya sambil bersandar padanya dan bernapas tidak teratur. Hehe, semakin buruk situasimu saat aku menekanmu, semakin baik rangsangan di bawah tubuhmu untuk percobaan terobosanmu nanti. Dia berkata dengan suara rendah sambil mengusapkan salah satu tangannya ke dahinya. Setelah itu, Abi duduk dalam posisi meditasi, dengan Minos dan Ruth duduk beberapa meter darinya, beristirahat dan menunggu terobosan wanita tersebut. Latihan seperti yang baru saja mereka selesaikan tidak memerlukan rangsangan fisik langsung untuk membuahkan hasil. Lagi pula, pada level mereka, sebagian besar kekuatan mereka berasal dari jiwa dan bukan dari tubuh mereka. Dalam hal ini, melatih jiwa dengan terus-menerus mengaktifkan teknik bertarung mereka adalah cara terbaik untuk merangsangnya agar bersiap untuk mengembang. Karena dalam latihan reguler, seseorang hampir tidak bisa mendapatkan faktor kejutan dari pertarungan, hanya teknik latihan secara individu tidak memberikan manfaat untuk budidaya. Itu adalah hal yang baik untuk meningkatkan pemahaman seseorang tentang hukum alam yang terlibat dalam teknik mereka, tetapi tidak untuk mempersiapkan jiwa untuk mengembang tanpa risiko ledakan. Jadi, meski Minos nyaris tidak menyentuh Abi selama pertarungan, dia menstimulasi Abi dari awal hingga akhir, terutama di bagian akhir pertandingan. Dengan cara ini, saat dia mulai berkultivasi di bawah pengawasan Minos dan Ruth, Abi merasa lebih mudah untuk menyerap energi spiritual dari kristal tingkat menengah di sekitarnya. Itu bukan hanya karena habisnya tenaganya tetapi juga karena jiwanya telah melewati semua tekanan yang ditimbulkan oleh suaminya. Dengan fondasinya yang kokoh, usia yang rendah, fisik kelas Sein, dan kehadirannya di tempat perlindungan budidaya, Abi mulai merasa jiwanya akan menembus batasnya. Retakan, suara khas menyebar ke seluruh area secara bersamaan saat energi unik melonjak ke seluruh tubuh Abi, menyedot energi spiritual di sekitar ke dalam tubuhnya secara intens. Saat hal ini terjadi, hukum alam di lingkungan ikut serta dalam proses ini, menyatu dengan energi yang dengan cepat diserap ke dalam jiwanya. Setelah beberapa menit, tubuh Abi bergetar hebat, dan beberapa bintik hitam muncul dari pori-porinya sementara racun keluar dari tubuhnya sebagai efek dari pembersihan spiritual. Saat tetesan hitam zat agar-agar menetes dari tubuhnya, dia tanpa sadar mulai melayang di udara, masih duduk dalam posisi lotus. Melihat hal tersebut, beberapa orang di sekitar memahami apa yang terjadi dan mulai merayakannya. Yang mulia akhirnya mencapai level 60. Sekarang dataran hitam memiliki ratu di tahap ke-7. Hehe, pasukannya akan bertambah kuat. Aku tidak sabar untuk mencapai level 60. Sementara orang-orang di sana saling berkomentar, Eda memperhatikan Abi dengan berlinang air mata, senang wanita ini telah mencapai kemajuan yang begitu signifikan. Selamat, Abi, dia berpikir dengan tenang ketika dia melihat mata ratu terbuka.